Menurut aku sebagai anak muda, bertani itu seru kalau sekali dua kali. Kalau buat setiap hari lumayan membosankan. Pemikiran yang agak bodoh juga sih. Karena di sini kebanyakan pertaniannya konvensional. Siapa yang mau beli sayuran organik yang notabene harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan sayuran-sayuran yang sudah ada seperti itu. Kita bikin pestisida nabati namanya gitu. Jadi itu juga dari tanaman, dari daun-daun kayak gitu. Kalau misalnya kayak belalang, itu bisa dengan daun sirsat. Jadi itu tidak berbahaya untuk udara, tidak ada polusi udara, tidak berbahaya juga untuk sayurannya ketika itu kita makan. Filosofinya organik, bahwa kita dengan menanam pohon itu adalah sedekah oksigen. Kita nggak boleh serakah, harus menghargai alam. Kita berbagi dengan organisme, dengan semua makhluk ciptaan Allah. Kita ini organisme juga, gitu. Jadi kita harus saling menghargai, kita saling menjaga seperti itu. Karena mereka diciptakan sebenarnya bukan untuk merusak. Saya berpikir bahwa orang yang datang ke sini akan merasa seperti pulang. Pulang ke rumah ibunya yang di kampung atau neneknya. 15 hektar pure organik. Aktivitas sehari-hari berkebun. Berkebun ini khususnya kebun sayur dan kami mengelola kebun ini dengan cara organik. Berkebun dengan cara tidak memakai pestisida atau bahan-bahan kimia, tidak pakai pupuk kimia, tidak pakai untuk misalnya pengendali. Kita tidak bisa di organik tidak boleh menyebutkan hama, tapi OPT, organisme pengganggu tanaman. Pengendaliannya tidak dengan pestisida. Pupuknya juga pakai pupuk yang organik dari rumput-rumput, kemudian dari sisa-sisa sayuran yang nggak terpakai, itu kita manfaatkan lagi sebagai kompos, dan juga kita memanfaatkan pupuk kandang. Di sini kami lebih memakai kohe, kotoran hewan kambing, dan itu sudah difermentasi seperti itu. Jadi pemahaman konsep dasarnya kebun organik itu seperti itu. Yang ditanam itu sayuran sehari-hari sih, sayuran umum seperti bayam, kangkung, pokcoy, caisim, kemudian ada bayam merah, bayam hijau, ya seputar sayuran-sayuran umum seperti itu. Selain itu juga kita menyediakan ada tanaman-tanaman herbal yang kebetulan di kebun ini ada kafe yang konsepnya juga natural. Jadi kita pakai bahan-bahan yang kita tanam sendiri seperti daun mint, untuk masakan-masakan itu daun kari, rosemary, bunga telang. Jadi empon-empon juga. Jadi itu kita menanam selain untuk bumbu masak juga untuk bahan di kafe, untuk minuman-minumannya seperti itu. Kebun dulu, saya mulai belajar itu dari tahun 2015. Awalnya saya belajar sama ada kakak ipar saya, kami sama-sama belajar karena background saya sama sekali nggak ada pertanian. Saya kuliahnya di accounting, nggak nyambung ya ilmunya. Jadi karena kayaknya organik menarik. Pemikiran yang agak bodoh juga sih, karena di sini kebanyakan pertaniannya konvensional. Banyak petani sayuran konvensional, kemudian pemikiran saya dulu, Blitar itu siapa yang mau beli sayuran organik yang notabene harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan sayuran-sayuran yang sudah ada seperti itu. Bismillah aja deh gitu. Saya mulai belajar. Saya tawarin ke kakak saya, mau nggak belajar berkebun organik? Dia oke. Saya cari tempat untuk belajar dan alhamdulillah dapat di Malang. Nah itu di tahun 2015. Pulang dari Malang, kami belajar private ke Bapak Hari. Pak Hari itu beliau dosen sekaligus praktisi di kebun organik. Pulang dari sana langsung kami eksekusi. Tempat ini dulu bisa dibilang kayak tempat buangan anak jin. Kebun yang sangat-sangat terbengkalai gitu. Kalau dilihat yang sekarang nggak kebayang dulunya seperti apa gitu. Karena ini dulu bekas kandang ayam yang sudah sekian lama tidak dipakai, kemudian tumbuh
aneka macam tanaman-tanaman liar, sama sekali tidak pernah dijamah. Jadi kami benar-benar memulai segala sesuatunya itu dari nol, dari yang harus nyiapin lahannya yang banyak pondasi-pondasi bekas kandang itu. Jadi effortnya luar biasa sih di awal. Jadi kalau sekarang banyak lihat kenapa harus pakai polybag gitu. Permasalahannya itu karena ini di bawah itu banyak sekali pondasi-pondasi yang dimana itu pondasinya luar biasa kuat gitu. Pondasi yang benar-benar dicor, batu gede-gede seperti itu gitu. Jadi daripada habis waktu dan biaya untuk membongkar, ya udahlah yang penting diratain. Kita memanfaatkan polybag, akhirnya seperti itu. Kembali lagi setelah belajar dari Malang, kami langsung eksekusi, langsung belajar. Tanpa tahu siapa pangsa pasarnya. Tanpa tahu siapa ini yang bisa kita jual sayurnya ini kemana gitu. Jadi saya sama sekali nggak ada bayangan mau kemana nih ngejual sayurnya. Yang penting niat awalnya itu belajar dulu gitu. Jadi pelan-pelan karena ada teman-temannya adik, saudara-saudara yang itulah yang kita tawarin. Awalnya tuh seperti itu. Di perjalanannya karena saya merasa ilmunya masih kurang, akhirnya saya belajar lagi ke Bogor. Seniat itu. Iya, karena udah telanjur. Saya orangnya nggak bisa yang puas di satu hal yang udahlah begini aja gitu. Karena saya goblok banget gitu ya, masih belum banyak tahu nih organik nih sebenarnya gimana, pengembangannya itu bagaimana gitu. Jadi akhirnya saya cari tempat, ini kayaknya cocok. Tapi memang segala sesuatu nggak ada yang kebetulan ya. Jadi pemikiran tuh datangnya dari Allah gitu ya. Dan di sana itu penggagasnya dulu yang mengawali kebun yang tempat saya belajar itu Frater Agato. Beliau dari luar ya, dari Italia kalau nggak salah. 15 hektar pure organik. Jadi di sana juga pure sayuran. Dan di sanalah saya menemukan filosofi organik yang betul-betul akhirnya, aku nggak salah memilih organik. Gitu. Jadi ada satu hal yang sangat terkesan di pemikiran saya, di hati saya yang sangat mengena, dan itu sejalan dengan agama yang saya anut gitu, bahwa kita nggak boleh serakah, harus menghargai alam. Kita berbagi dengan organisme, dengan semua makhluk ciptaan Allah. Kita ini organisme juga gitu. Jadi kita harus saling menghargai, kita saling menjaga seperti itu, karena mereka diciptakan sebenarnya bukan untuk merusak. Allah menciptakan masing-masing itu sudah dengan fungsinya. Kita tidak boleh mematikan. Kita hanya membuat mereka tidak nyaman. Misalnya nih ada belalang. Nah, apa nih yang harus kita lakukan ketika tanaman kita tuh diserang belalang? Ya kalau masih seperempatnya yang habis, ya udah biarin aja, kita berbagi. Jadi banyak hal sebenarnya itu yang mengajarkan tentang kehidupan ya. Jadi berkebun itu banyak mengajarkan banyak hal ke saya pribadi gitu, dengan dasar dari filosofi organik itu tadi. Bagaimana mengelola ini supaya sustain, memang butuh usaha yang luar biasa, effort yang luar biasa dari medianya. Tapi saya juga kadang itu nggak masuk akal gitu ya. Kok bisa gitu sampai sejauh ini saya masih bisa bertahan dari tahun 2015 sampai tahun 2024 ini bisa bertahan, itu kadang juga nggak kepikir ya, dijalani aja kayak gitu. Penjualan ya awalnya saya sih yang nyari-nyari ini bisa dipasarkan kemana supaya lebih ada hasil kayak gitu. Karena kan tujuan awal saya dulu memang kakak saya itu memang dia butuh itu untuk biaya sekolah anaknya, sehingga kan saya merasa punya kewajiban untuk ini harus menghasilkan, harus ada pemasaran yang rutin bisa nerima gitu ya. Alhamdulillah Allah memberikan jalan dengan banyak cara ya gitu. Jadi ya itu tadi kolaborasi antara kafe dan kebun itu alhamdulillah gitu. Orang akhirnya tahu di sana ada sayuran kayak gitu. Kemudian kafe-kafe teman-temannya dia juga akhirnya seperti Min banyak ambil dari sini. Tamu-tamu kafe itu beli sayuran langsung ketika datang ke sini, beli bibit seperti itu. Dan saya mendapatkan jalan untuk pemasarannya di Blitar itu ada beberapa tempat yang kita bisa masuk ke situ, dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan, kita kirim 2 hari sekali.
Yang pertama adalah media. Kita harus menyiapkan media yang bagus. Media tanam yang saya pakai itu dengan perbandingan 1:1:1. Satu tanah yang subur tentunya. Kemudian satu bagian lagi arang sekam, satu bagian lagi pupuk. Itu. Jadi kalau medianya bagus, kemudian yang selanjutnya adalah bibit. Kita mengupayakan bibit sebaik mungkin. Jadi kita tanam itu memang bibit-bibit yang berkualitas seperti itu. Kita tanam di media yang bagus, kemudian perawatan hariannya itu kita upayakan semaksimal mungkin, misalnya dari nyiram rumput-rumput yang udah sangat mengganggu, istilahnya balapan, karena itu nanti kan akan berbagi makanan ya, karena concern kita ke sayur, ya udah sayurnya kita utamakan, rumputnya itu kita cabut, kita balikin lagi untuk jadi pupuk, jadi kompos. Sebenarnya pertanian organik itu effortnya di situ ya, kita harus telaten, harus memperhatikan banyak hal, dan itu kan harus dilakukannya dengan manual. Misalnya kayak ya rumput kita nggak bisa disemprot pakai bahan-bahan kimia supaya ya matinya cepet kayak gitu, nggak bisa. Kita harus benar-benar nyabuti satu persatu seperti itu. Yang pertama yang biasa dilakukan petani, saya rasa petani pada umumnya juga akan melakukan hal yang sama, trap crop. Jadi tanaman perangkap, tanaman yang mungkin bisa dilihat banyak tanaman yang bunga warna-warni ya. Di sini ada merah, ada kuning. Nah, itu fungsinya mengalihkan perhatian dari OPT-OPT itu supaya tidak serta-merta semuanya ke sayuran. Dalam skala kecil, insya Allah itu berhasil. Gitu. Jadi kita banyak menanam aneka jenis bunga ya, bunga-bunga yang bisa jadi pengalih perhatian dari OPT-OPT itu. Selain itu kalau memang menyerangnya udah dalam tahap yang nyaris habis, kita prediksi itu wah bakalan berebutan banget gitu ya. Kita bikin pestisida nabati namanya gitu. Jadi itu juga dari tanaman, dari daun-daun kayak gitu. Kalau misalnya kayak belalang, itu bisa dengan daun sirsat. Daun sirsat itu kita ambil, kita remas-remas, dicampurkan ke air dengan komposisi tertentu, kita fermentasi dulu minimal 1 hari 1 malam, jadi 24 jam kita biarkan aja. Besoknya kita semprotkan ke sayuran itu. Jadi itu tidak berbahaya untuk udara, tidak ada polusi udara, tidak berbahaya juga untuk sayurannya ketika itu kita makan, dan itu tidak mematikan OPT-nya. Itu hanya membuat dia tidak nyaman di situ. Kalau untuk ulat itu masih yang pahit-pahit, jadi sambiloto. Kita punya tanamannya, jadi memang kita sengaja nanam di mana itu ketika kita butuhkan, selain untuk ya minuman-minuman herbal kita, itu juga kita manfaatkan sebagai pestisida nabati. Itu jadi kita menanam sendiri. Cara buatnya itu tadi sama dengan daun sirsat itu. Kita petik daunnya, kita ambil, kemudian kita remas-remas, dimasukkan ke air, udah dibiarin aja minimalnya 24 jam. Jadi itu difermentasi. Baru besoknya bisa kita aplikasikan ke tanaman-tanaman yang banyak OPT-nya itu. Ya ibu rumah tangga aja sih. Tapi memang saya dasarnya suka traveling, kemudian suka belajar banyak hal kayak gitu. Makanya saya menangkap bahwa orang sekarang lifestyle-nya itu lebih ke organik. Itu sebenarnya juga hasil dari jalan-jalan saya. Saya melihat di banyak tempat itu, oh sekarang udah banyak nih yang organik-organik yang dijual. Sehingga dari situ saya berpikir, oh berarti orang sekarang itu udah lebih healthy life, memilih yang seperti itu. Sehingga saya kepikir, oh iya ya, kenapa aku nggak berkebun organik aja? Walaupun di awal itu tadi saya bilang bahwa agak-agak bodoh berkebun organik di sini. Karena Blitar itu kan daya belinya juga bukan daya beli yang tinggi ya. Karena di sini nggak ada industri. Gitu. Beda di tempat lain yang di sekitar sini seperti Tulungagung dan Kediri. Blitar itu terkenalnya kota pensiunan. Berbekal bismillah bahwa segala sesuatu yang baik itu insya Allah nanti akan ada jalannya. Dan saya memang serius menekuni itu, mencari jalan keluarnya, dan saya yakin itu ada. Ya udah akhirnya saya mulai kegiatan ini. Kadang orang bingung ya, mau ngapain sih gitu. Apalagi untuk orang-orang yang sudah seusia saya. Apa yang bisa diperbuat? Karena semakin kita bertambah tua itu, kadang rasa tidak berguna itu sifatnya merusak ya. Gitu. Jadi merusak kepercayaan diri, akhirnya juga tidak semangat. Nah, dengan punya kegiatan positif seperti ini, insya Allah akan lebih menjaga stabilitas secara fisik maupun otaknya.
karena itu akan terus punya kegiatan. Jadi saya ke depan itu berharap orang akan lebih peduli pertama dengan makanan yang lebih sehat gitu, healthy food dengan organik seperti ini, dan orang mau belajar. Nah sebenarnya kan di sini saya membuka edukasi juga. Jadi siapapun yang datang ke sini, baik edukasi dari tanaman, bertanam secara organik, maupun edukasi untuk makanan, karena makanan-makanan yang ada di kafe ini adalah homemade semuanya. Saya dengan sangat terbuka, kalau ada orang yang mau belajar, monggo silahkan. Terutama anak-anak muda kayak gitu. Saya senang banget beberapa kali ada yang datang ke sini, Bu, saya mau belajar organik gitu. Oh ya, jadi ya itu salah satu kebahagiaan saya. Iya, jadi itu ide dari ponakan Jasmine yang manajernya di kafe. Dia sama kakaknya itu pecinta reptil. Sekalian dia juga bisnisnya memang di situ, sambil merawat, sambil mengelola kafe, sambil itu bisa juga dinikmati sama tamu-tamu yang datang ke sini. Why not? Bisnis model yang saya pakai ketika saya mulai membangun ini, setelah ada kolaborasi antara kebun dan kafe, karena saya harus memikirkan ini mau dijadikan tempat seperti apa. Saya berpikir bahwa orang yang datang ke sini akan merasa seperti pulang ke rumah ibunya yang di kampung atau neneknya. Bagi siapapun yang sudah jauh merantau, keluar kota, bekerja, penat, dimanapun, ketika datang ke sini merasa aku pulang, istirahat, menikmati makanan, minum kopi di sini untuk benar-benar merasa enjoy. Itu jadi satu kesatuan yang bisa dinikmati oleh tamu, oleh pengunjung ke sini, dan mereka pulang dengan bahagia. Waktu masih kecil, ini adalah tempat main favorit saya. Ya mungkin memang udah jalan nasib saya, pada akhirnya tempat yang saya cintai ini menjadi rezeki saya, berkat dari orang tua saya. Ini juga sekalian, ya mungkin banyak orang yang nggak kepikir ya. Banyak dari kita sebagai anak itu belum sempat berbakti, istilahnya belum sempat membahagiakan orang tua ketika dulu orang tua masih ada. Saya merasa saya belum sempat membahagiakan, belum bisa membahagiakan orang tua saya ketika orang tua saya masih ada. Nah, ketika ini jadi warisan saya, setiap kali berdoa itu saya sedekah oksigen dengan menanam tanaman ini. Kemudian ini jadi view yang sangat membuat orang bahagia. Itu ya saya bismillah, itu mudah-mudahan bisa jadi sedekah saya. Nah, ini juga saya persembahkan untuk orang tua saya. Jadi semoga ini menjadi amal ibadah orang tua saya. Saya mohon pada Allah ini bisa menjadi pahalanya itu saya kirimkan untuk orang tua saya. Ini cara saya berbakti kepada orang tua karena kedua orang tua saya sudah tidak ada. Kalau saya pribadi ya, saya tidak pernah merasa bosan. Saya berusaha untuk terus bertumbuh gitu. Kalau dulu misalnya, tanamannya hanya itu aja. Kemudian kita cari apa ya kira-kira yang ditambahin apa nih yang bisa kita lempar ke pasaran, kita jual ke pasaran. Sampai akhirnya saya kolaborasi dengan Arya untuk buka kafe. Karena kan dia sebenarnya tadinya memang dari SMA dia udah pengennya ke kopi gitu. Jadi ya udah deh bikin kafe di Blitar aja, di kebun kayak gitu. Dulu nggak boleh tapi Mas? Harus kuliah. Iya. Sorry, usia berapa sih? 22 tahun sekarang. Dari awal dia memang nggak mau kuliah, Mas. Jadi saya sempat dipanggil guru SMA-nya gitu, karena jawaban dia ketika ditanya kamu mau kuliah kemana, biasalah guru wali kelas ya, ditanya mau kuliah kemana, dia menjawabnya saya tidak kuliah. Jadi dipikir ada masalah apa kayak gitu. Saya sampai dipanggil sama guru wali kelasnya, saya bilang saya orang yang sebenarnya sangat-sangat berusaha untuk memahami, ini termasuk Gen Z ya gitu. Walaupun dulu karena kesenjangan sama kakaknya nomor 2 itu lumayan 6 tahun kayak gitu, agak effort juga untuk saya memahami ini gitu, yang terakhir ini gitu. Sampai saya dipanggil ke sekolah, kenapa Bu ini anak kok nggak mau kuliah gitu. Ya saya bilang ya nasib orang nggak selalu ditentukan sama kuliah, dan kuliah tidak harus sekarang Bu.
saya mengikuti kemauan anak saya untuk misalnya dia tidak kuliah, saya mengizinkan pun bukan karena ada sesuatu, tapi karena saya berusaha mengikuti pola pikirnya dia dan saya merasa bahwa apa yang dia pikirkan oke, ada benernya juga. Karena dia selalu mempertanyakan kuliah buat apa sih mah gitu. Jadi tanda tanya besar di kepalanya dia itu sebenarnya kuliah buat apa? Karena yang dia lihat orang lulus kuliah bingung mau ngapain gitu. Jadi pemikirannya tuh ya buat apa buang waktu, buang uang kalau setelah kuliah juga nggak ngapa-ngapain gitu, masih bingung mencari apa lagi. Ya udah, aku pengen buka kafe aja mah. Ya udahlah, oke. Kalau kamu memang seniat itu, gimana kalau buka kafenya di kebun aja. Jadi simbiosis mutualisme gitu ya. Gitu. Jadi saya berusaha menyiapkan tempat ini nyaman untuk pengunjung kafe. Kemudian sayur saya juga laku karena orang pada akhirnya tahu oh di sana ada sayuran organik seperti itu. Konsep kafenya lebih ke secret garden. Dari luar juga nggak kelihatan ini kafe apa enggak karena memang udah banyak orang yang masuk ke sini responnya pasti sama kayak oh ternyata ada kafenya juga tuh. Sebenarnya aku nggak terlalu mikirin kayak harus ada komponen apa-apa aja di dalam. Yang aku pengen tempatnya bisa buat orang nyaman. Nah ketika orang nyaman kan aku jadi misal ada orang sendiri atau berdua dari bar aku samperin buat ajak ngobrol gitu. Dari mana mas? Ngobrol-ngobrol ringan aja kayak tukar pikiran. Akhirnya kan jadinya ya enjoy aja mereka. Kebanyakan sih yang berat-berat yang kayak kalau buat mama terlalu berat kayak ngaduk media, terus ngebantu nyiram juga kan lumayan banyak yang disiram ya. Seneng enggak ya? Karena menurut aku sebagai anak muda bertani itu seru kalau sekali dua kali. Kalau buat setiap hari lumayan membosankan karena harus berdiri beberapa jam terus nyiram kayak gitu-gitu. Lumayan berat sih, cuman ya udah enjoy aja. Dulu dia agak bingung juga, apa sih mah hubungan kafe sama kebun nih? Konsepnya mau dibikin gimana gitu. Di awal dia masih bingung. Jadi saya bilang, Dek, sekarang ini kan orang mulai jenuh dengan kafe-kafe yang sifatnya industrial. Orang mencari yang lebih natural. Nah, di dunia pertanian organik seperti punya kita itu bisa dibilang sesuatu yang mewah. Mungkin orang bisa bertani organik, tapi apa lahan selalu ada yang sudah tersedia seperti ini. Nah, kamu tinggal memanfaatkan aja apa yang ada. Kita saling menyesuaikan seperti itu. Jadi kebutuhan kamu untuk kafe ini apa? Seperti apa? Bagaimana gitu. Jadi saya juga semaksimal mungkin menyesuaikan dengan kebutuhan dia dan juga filosofinya organik bahwa kita dengan menanam pohon itu adalah sedekah oksigen. Tamu yang datang ke sini, terutama penikmat orang-orang yang datang ke kafe, tamu-tamu kafe itu, mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka mendapatkan oksigen yang alhamdulillahnya secara kualitas insya Allah ini bagus karena di sekitarnya banyak tanaman. Dan mata itu akan memproses, merilekskan saraf-saraf. Jadi secara tidak langsung, kalau anak sekarang bilangnya lebih ininya healing gitu ya. Nah di sini nih healing tapi orang nggak merasakan. Tapi secara tidak mereka sadari dengan melihat yang hijau-hijau seperti ini, mereka rileks otaknya. Saya berharap Bismillah itu bisa jadi sedekah saya. Dan karena ini kebun ini adalah warisan dari orang tua saya selalu berdoa ya Allah mudah-mudahan pahala ini saya kirimkan untuk orang tua saya yang sudah luar biasa memberikan bisa mewariskan ini ke saya. Dan ini untuk bermanfaat juga untuk cucunya, bermanfaat untuk banyak orang. Nah itu kebahagiaan tersendiri buat saya Mas. Dari banyak orang datang ke sini yang kadang saya secara langsung saya tanya apa first impressionnya ketika masuk ke sini, apa yang mereka rasakan dan bahagia yang mereka bawa pulang itu kebahagiaan tersendiri buat saya. Saya banyak belajar. Terutama belajar untuk diri saya sendiri seperti itu untuk memahami mereka. Anak saya yang nomor 1 kebetulan memang hobi baca, hobi sekolah kayak gitu. Sehingga saya tahu bahwa oke, kalau kamu memang di situ kamu suka dan kamu mampu, kemanapun kamu akan mama turutin. Jadi
ilmu itu bagi saya hal yang saya utamakan memang gitu. Jadi sekolah itu saya utamakan. Sekolah dalam tanda kutip ya. Yang nomor satu memang dia mampu di situ, mau di situ. Jadi memang saya mau fasilitasi dia karena bagi saya kalau dikasih warisan harta belum tentu dia bisa mengelola. Tapi kalau berupa ilmu, insya Allah sampai kapanpun dia akan bisa hidup dengan ilmu itu. Kemudian yang nomor 2 berbeda, dia lebih suka ke teknik di otomotif. Sampai sekarang pun dia juga tetap di jalurnya itu bekerjanya. Kemudian kalau untuk Arya ini memang PR banget buat saya, karena generasinya udah berubah gitu kan. Jadi masa-masa Gen Z seperti itu, kesenjangannya terlalu jauh. Jadi saya memahami pola pikirnya dia itu dulu PR banget. Sampai saya ikut seminar untuk parenting, hanya untuk memahami cara berpikirnya dia. Saya memberikan kebebasan, saya memberikan berusaha, ya kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu pilih. Kan dia keras gitu ya, jadi nggak bisa yang langsung dipatahin seperti itu. Nggak bisa, kamu harus begini, nggak bisa. So far, so good. Masih on the track seperti itu. Jadi ya tapi memang butuh effort, butuh kesabaran yang luar biasa gitu kan. Ya ketika saatnya dia memang sama sekali ada masanya ya, kalau anak-anak itu masa-masa SMA itu, wah orang tua itu musuh. Kayak gitu, jadi benar-benar semakin didekati semakin tinggi barriernya kayak gitu. Saya berusaha paham itu gitu. Saya belajar dari buku, dari YouTube, dari seminar. Karena menurut saya ya kalau nggak orang tua yang berusaha untuk paham dia gitu, ya mau siapa lagi gitu. Kalau nanti misalnya dia sampai lepas seperti itu, ya otomatis pasti salahnya orang tua gitu kan. Saya nggak bisa memaksa dia dan saya tidak pernah mau memaksakan dia karena ya itu tadi saya tahu karakter dia itu bahwa dia benar-benar nggak bisa dipaksa. Kecuali itu pemikiran itu masuk sendiri ke otaknya dia, entah dengan cara bagaimana, ya saya yang bisa saya lakukan hanya berdoa atau masuk gitu. Karena ya nggak ada lagi kekuatan di atas itu gitu. Jadi ya lembutkan hatinya, berikan pemikiran yang baik. Ya hanya dengan itu yang bisa saya lakukan gitu. Ke semua anak-anak saya gitu ya. Jadi ya alhamdulillah misalnya ada hal yang misalnya itu sebenarnya saya nggak cocok, saya nggak suka, saya marah gitu. Ya kalau misalnya memang saya nggak tepat nih waktunya untuk masuk, ya saya akan diem dulu. Ya paling saya hanya bisa menunjukkan bahwa mama nggak suka dengan kamu, cara kamu yang seperti itu. Biar dia berpikir gitu. Dia akan mencari jawabannya itu. Dia akan mencari sendiri, saya yakin gitu. Karena dia juga bukan anak yang bodoh gitu kan. Ya pada akhirnya segala sesuatunya alhamdulillah sampai sejauh ini ya sesuai dengan masih on the track ya. Sampai dia bisa mengelola usahanya yang saya pikir sampai 3 tahun masih bertahan dengan diawali di COVID itu sebuah pencapaian. Kita tanpa sadar tuh sebenarnya punya mimpi ya. Waktu kecil dalam perjalanan hidup kita punya angan-angan dan tidak ada yang kebetulan sekali lagi bahwa apa yang kita angan-angankan itu banyak yang akhirnya terwujud. Menurut saya jangan pernah takut bermimpi, terus belajar. Karena itu yang saya lakukan ya, sampai sejauh ini saya tidak pernah menyangka saya bisa akhirnya kebun ini jadi seperti ini, bisa dinikmati banyak orang, membuat orang happy, bisa jadi tempat usaha anak saya, alhamdulillah saya bersyukur banget gitu. Ya walaupun kecil tapi saya merasa bahwa dengan apa yang saya lakukan akhirnya anak saya itu bisa ceker sendiri gitu istilahnya ya. Bisa bermanfaat untuk ya bagi orang-orang yang membantu kami di sini karena itu juga akhirnya jadi mata pencaharian banyak orang gitu kan. Kalau secara materi yang kelihatan kayak gitu karena memang kebun kita nggak luas gitu ya. Mungkin bukan berupa itu. Tapi yang biasanya kita keluarin dari uang tabungan kita, misalnya kayak bayar listrik, kayak misalnya makan sehari-hari kayak gitu, kita udah nggak perlu ngambil dari uang tabungan, tapi kita bisa belanja dari hasil panen. Kemudian kalau kakak saya itu ya alhamdulillah udah bisa untuk biaya sekolah anaknya, kebutuhan sehari-hari keluarganya dia seperti itu. Tapi bagi saya itu satu kebahagiaan ya, satu kebanggaan terhadap pencapaian diri saya sendiri gitu bahwa saya bisa membantu orang lain, tapi saya juga lebih ke itu tadi, sedekah yang orang tidak menyadari hal itu.
Jadi sesuatu yang orang nggak sadari, seperti mungkin mas-mas di sini, wah enak, nyaman, udaranya seger. Dari mana itu gitu? Ya Allah memberikan cara gitu kan, dengan banyak pohon di sini, otomatis kualitas oksigennya pasti berbeda dengan yang ada di pinggiran jalan seperti itu. Kemudian yang sering kali saya dengar dari pengunjung adalah, enak ya Bu, sejauh mata memandang itu hijau. Itu merilekskan saraf-saraf di otak tanpa kita tahu, tanpa kita sadar. Membuat orang lain mungkin saat di sini tuh happy, nyaman, sampai ngantuk-ngantuk. Itu pencapaian bagi saya. Karena membuat orang lain bahagia itu nggak gampang ya. Belum tentu hari ini kita diberikan uang 1 juta itu ya mungkin bahagia. Tapi bahagia yang seperti apa? Ketika kebahagiaan kita itu lebih berpengaruh ke fisik, walaupun nggak sadar gitu ya. Yang lebih rileks. Ketika orang tegang, stres, datang ke sini, hilang stresnya. Bukankah itu sebuah anugerah? Cuman kadang kita lupa untuk bersyukur. Hal-hal seperti itulah hal besar sebenarnya, tapi kita tidak menyadari bahwa Allah sudah memberikan demikian banyaknya ke saya. Dan saya sangat mensyukuri itu. Terlepas bahwa secara materi mungkin tidak banyak yang bisa saya dapatkan, tapi kebahagiaan dalam bentuk lain itu yang tidak ternilai. Saya Wulan dari Kebun Organik Ibu Blitar. Saya Arya dari Cafe Honocoro Kopi Blitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Pecah Telur Academy, bantu pemula bisa pecah telur.